Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Oke teman-teman, masih dengan saya Bambang Sumedi dan teman-teman jangan pernah bosan untuk menyaksikan video muka saya di layar HP teman-teman semua. Karena di channel ini saya akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apoteker, dan tentunya isu-isu terbaru tentang kefarmasian. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas apoteker kembali teman-teman ya. Membahas apoteker kembali yang bekerja di rumah sakit. Oke, seperti apa apoteker yang bekerja di rumah sakit? Saksikan terus video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah saya jelaskan pada video awal tadi bahwasanya kita akan membahas tentang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Mungkin teman-teman sering menyaksikan di sini teman-teman ya, apoteker yang bekerja di rumah sakit seperti apa. Namun sebelum itu, kenapa saya ingat kembali teman-teman semua, kenapa saya memakai jas putih ini? Ya, karena ini bertepatan dengan tanggal 25 September 2022. Itu merupakan hari World Pharmacy Day. Itu merupakan hari besar besar farmasi di seluruh dunia. Jadi sini saya jadikan momen berbagi pada teman-teman semua supaya teman-teman lebih mengenal apa itu profesi apoteker. Saya akan mengenalkan apa job desk dia, apa tanggung jawab dia, di mana saja mereka bisa bekerja. Jadi video-video selama bulan September ini mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang apoteker. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang apoteker yang bekerja di rumah sakit. Ya ini, saya kembali lagi membagikan pada teman-teman semua bahwasannya pembahasan ini di rumah sakit ini saya belum pernah nyoba bekerja di rumah sakit seperti apa. Namun dari pengalaman, dari cerita-cerita dari teman-teman, apoteker di rumah sakit adalah merupakan apoteker yang memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat, ya bisa dikatakan sangat besar, dan memiliki kepandaian klinis farmakologinya yang paling tinggi dibanding profesi teman. Bukan berarti yang di apotek atau di PBF lebih di bawah mereka, bukan. Gini, jadi teman-teman ya, kalau seandainya orang tuh biasa di kondisi apotek, maka lebih akan paham tentang manajemen apotek. Kalau apoteker tuh biasa di PBF, maka dia akan lebih paham tentang prosedur di PBF, SOP di PBF dan lain sebagainya. Dan di sini apoteker di rumah sakit mereka akan lebih paham tentang klinis. Apa tuh klinis? Ya, mereka akan lebih paham tentang perjalanan obat dalam tubuh pasien, interaksi obat, efek samping obat, dan lain sebagainya. Karena kasus-kasus yang mereka jumpai lebih kompleks lagi di rumah sakit, dan mereka juga bisa berjumpa dengan dokter umum, dokter spesialis, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jadi di sini mereka bisa menambah ilmu yang selalu mereka update teman-teman. Dia bisa langsung mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan langsung ke pasien. Oke, di sini saya akan membagikan pada teman-teman semua di mana saja sih di rumah sakit itu teman-teman bisa menjumpai seorang apoteker. Oke, yang pertama tentunya teman-teman bisa menjumpai seorang apoteker di apotek rumah sakit. Apotek mana? Ya, yang pertama itu apotek rawat jalan. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mengantri di apotek rawat jalan, pernah mengantri di apotek tempat teman-teman saling menunggu obat, itulah tempat bekerjanya seorang apoteker. Jadi teman-teman di sini mungkin nanti ada yang memakai jas setelan seperti ini, jas putih ini, itu adalah merupakan seorang apoteker yang sering memberikan edukasi kepada teman-teman semua tentang PIO ataupun tentang pemberian informasi obat atau tentang konseling tentang obat. Itu merupakan seorang apoteker teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang menerima obat langsung dari apoteker jangan lagi panggil terima kasih dok, terima kasih sus, jangan lagi panggil itu teman-teman ya. Panggil terima kasih apoteker, sebutkan namanya. Kalau seandainya namanya Bambang, di sini terima kasih apoteker Bambang atas konsultasi obat, atas penjelasan obatnya. Oke teman-teman ya. Dan yang kedua, di mana lagi bisa teman-teman menjumpai seorang apoteker? Yang kedua itu di instalasi farmasi. Di gudang maksudnya teman, instalasi farmasi. Jadi apotek sama instalasi farmasi berbeda. Di instalasi farmasi juga terdapat apoteker. Mereka lebih berperan sebagai penyediaan barang, lebih ke manajemen teman-teman ya. Memastikan stok obat di rumah sakit itu aman, pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian sampai ke apotek dan lain sebagainya. Pokoknya dia bertanggung jawab mengurus atas semua
obat atau ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di rumah sakit tersebut. Dan selanjutnya di mana teman-teman bisa menjumpai apoteker? Ya, teman-teman bisa menjumpai apoteker di bangsal-bangsal. Di sini mungkin kalau teman-teman ada rawat inap, mungkin bangsal paru, rawat inap paru, mungkin poliana dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa menjumpai seorang apoteker. Gimana cara membedakannya? Apalagi di rumah sakit besar, mereka kan pakai baju seragam. Gimana cara membedakannya? Ya, di sini saya sarankan untuk teman-teman apoteker yang berpraktek di rumah sakit, saya sarankan teman-teman juga memakai jas kebanggaan kita sebagai seorang apoteker. Ya, jas apa? Jas putih tulang. Kenapa seperti itu? Itu merupakan ciri khas teman-teman semua. Tapi teman-teman pasti berpikir seperti saya nggak pede, saya dikira dokter, saya tidingin. Nggak usah pedulikan itu teman-teman ya. Teman-teman silahkan berpraktek di tempat praktek teman-teman, apalagi di rumah sakit, dengan memakai jas kebanggaan teman-teman sebagai seorang apoteker. Oke, jadi teman-teman di sini yang di rumah sakit bisa juga menjumpai apoteker di bangsal-bangsal rawat inap, karena di sini kewajiban apoteker juga ada istilah visit teman-teman, visit pasien. Apoteker juga ikut dalam tim visit pasien tersebut. Jadi di tim visit pasien itu ada dokter, ada perawat, ada bidan mungkin, ada ahli gizi, dan ada juga seorang apoteker. Gunanya apa apoteker ikut? Apoteker ikut di sini gunanya juga untuk memantau terapi yang akan diberikan atau yang akan dihentikan oleh seorang dokter. Nanti bila terjadi kekosongan obat ataupun tidak hanya ketersediaan obat di situ, apoteker bisa langsung mengkonsultasikan atau bisa langsung menyampaikan kepada dokter tersebut. Jadi langsung dokter tersebut langsung mencari alternatif pengganti bila tidak ada obat yang diminta oleh dokter tersebut. Dan selanjutnya mungkin di sini ada yang datang ke ruangan teman-teman untuk memberikan obat sekali minum, mungkin obat pagi, obat malam, yang sering mengasihkan obat di troli. Itulah seorang apoteker. Bisa jadi juga tenaga teknik kefarmasian. Di situ juga termasuk tenaga farmasi teman-teman ya. Tenaga farmasi juga saya jelaskan bahwasanya tim farmasi itu ada dua, satu apoteker, satu tenaga teknik kefarmasian. Jadi di situ teman-teman bisa langsung menanyakan kepada teman-teman, kepada tim apoteker di rumah sakit tentang, kalau teman-teman lagi di rumah sakit lagi dirawat, bisa menyampaikan atau menanyakan tentang mungkin cara minum obat yang terlupa, cara konsumsi obat, gimana kalau obat itu terlupa, apakah perlu di-double atau tidak. Teman-teman bisa langsung menyampaikan pada si apoteker tersebut. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa di rumah sakit juga bisa menemukan seorang apoteker. Tentunya teman-teman yang rumah sakit itu termasuk tempat paling banyak berkumpulnya para apoteker. Di apotik rawat jalan, di instalasi farmasi, dan di bangsal-bangsal rawat inap. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan ini teman-teman kembali bisa membedakan apa sih bedanya apoteker dengan profesi lain, dan teman-teman juga bisa membedakan, bisa mengetahui job desk apoteker itu di setiap tempat itu berbeda. Namun secara keseluruhan apoteker di sini adalah berkecimpung atau berkutat di obat teman-teman ya. Jadi di obat apoteker ya, obat apoteker gitu teman-teman ya. Oke, mungkin penjelasan saya singkat tentang apoteker yang bekerja di rumah sakit mudah-mudahan dapat diterima dan dimengerti. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe supaya channel terus berkembang dan saya terus bisa membagi kepada teman-teman semua tentang obat-obatan, farmasi, apoteker, dan isu-isu terbaru tentang pelayanan kefarmasian tentunya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.